Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Bersyukur sekali sore hari ini kita boleh berjumpa kembali. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur sama-sama sore hari ini kita ada di rumah Tuhan. Alangkah sebaiknya sebelum kita memulai ibadah kita sambutkan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan demi kemurahan-Mu Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan Yesus yang datang pada sore hari ini. Urapan-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami ya Bapa. Dan kami mau bersyukur Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus, menikmati setiap anugerah-Mu ya Bapa. Dan inilah kami Tuhan, doa kami, karena Tuhan, kami mau rasakan sama-sama sukacita daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setia-Mu Tuhan menyertai setiap kami kini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau memberikan korban persembahan untuk pekerjaan di tempat ini. Saya undang kepada petugas kolektor untuk maju ke depan. Dengan penuh kasih kepada Kak Aire untuk masuk ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada saat sore hari ini. Inilah kami Tuhan, sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Kami telah memuliakan Engkau Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan, sebelum kami lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, kami memberikan korban persembahan Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini Tuhan untuk membantu pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, melalui gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang terulur Tuhan, berkati setiap usahanya, pekerjaannya Tuhan, apapun Tuhan yang mereka kerjakan, biarlah Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memberikan korban syukur kami yang terbaik Tuhan di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap kami hidup Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang memiliki janji yang setia dan yang pasti Tuhan. Kami memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu
Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sore ini kami semua dikumpulkan oleh Tuhan, karena kami tahu ketika ada pertemuan bersama Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami sudah menyanyi, memuji dan menyembah Engkau. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai bibir mulut hamba-Mu. Berkati jemaat dengan hati yang rindu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa kami siap dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, silakan dulu. Salam. Ya, 3 tahun lalu kalau tidak salah, atau 4 tahun lalu saya pernah datang. Tapi sekarang sudah banyak orang, luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersama istri orang Manado, saya orang Maluku Utara, orang Ternate, orang Halmahera. Kami datang di sini dalam rangka wisuda anak kami yang ketiga pada tanggal 18 nanti, hari Sabtu. Kami datang cepat karena kapalnya, karena kami dengan kapal. Kalau sekarang tidak naik, berarti kapalnya tidak ada pada waktu mau wisuda. Jadi kami dari cepat-cepat, dari waktu yang cepat kami datang di sini. Puji Tuhan, saya gembala Gereja Bethel Indonesia juga di Halmahera, di Kabupaten Halmahera Barat, Jailolo. Puji Tuhan, kami juga sementara membangun gereja. Ukurannya, lebarnya 12,5, panjangnya 24. Jadi sekarang juga berkumpul tentang pembangunan yang ada. Nah, puji Tuhan, kami datang dari Ternate sampai di tempat ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga, dan kami boleh tiba dengan selamat. Nah, puji Tuhan, nama saya Naftali Hasan. Naftali, nama Naftali pasti Kristennya. Naftali Gad, itu saudara, itu anak bersaudara 12, yang ketiga itu perempuan. Nah, puji Tuhan, namanya Kristen karena Naftali, tapi marganya ini Hasan, tapi asli Kristen. Nah, puji Tuhan. Istri saya DC Lengkei, orang Manado. Karena saya hitam, saya cari yang putih. Dan anak-anak saya semua putih, puji Tuhan. Barangkali itu saja. Saya sebelum mengembala, saya juga adalah PNS, guru. Kurang lebih 7 tahun lalu saya pensiun. Sebenarnya 2 tahun lalu baru pensiun, tapi saya memilih pensiun dini. Jadi masih 5 tahun baru saya pensiun. Saya sudah pensiun dini. Jadi sekarang sudah 7 tahun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengar firman Tuhan. Saya tidak tahu apa ada apa namanya,
materi yang di... Oh ada ya, puji Tuhan. Iya, kan saya nggak kelihatan nih. Kita akan baca atau dengan tema yang akan saya sampaikan adalah, boleh kita baca bersama-sama di sana. 1, 2, 3. Amin. Kasih karunia Allah itu pemberian Allah, tapi harus diresponi. Nah saudara, kita akan baca di dalam Titus 2 ayat 11-12 saja. Ini kacamata saya juga ditinggal ini, makanya saya tidak bisa baca. Saya minta satu saudara boleh baca. Silakan yang suaranya gede boleh baca. Titus 2 ayat 11-12. Titus 2 ayat 11 dan 12. Iya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Ayat 11 berkata, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata, sudah terjadi. Amin. Amin. Sudah terjadi. Karena kasih karunia Allah itu melalui Yesus Kristus, yaitu adalah 5 hal. Pertama, dia lahir, dia mati, dia bangkit, naik ke surga sampai datang kembali. Itu 5 hal yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, kenapa dia lahir? Kita baca di dalam Yesaya 9 ayat 1-5. Satu saudara baca. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 5 Allah mengatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang, amin. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, serta seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Amin. Setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin. Puji Tuhan. Yesus lahir supaya dunia ini menjadi terang. Kalau tidak, kita hidup dalam kegelapan. Saudara
Perhatikan, kalau kita dalam kegelapan, tabrak kiri, tabrak kanan. Amin. Makanya orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, kacau hidupnya. Suami yang tidak di dalam terang, saudara, hidupnya nggak benar. Amin. Istri yang tidak di dalam terang, hidupnya nggak benar. Nah, Yesus lahir supaya kita melihat terang. Yang kedua, dia mati. Kita baca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Untuk apa dia mati? Ibrani pasal yang ke-9 Ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran Amin. yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi ia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Tidak ada pengampunan dosa kalau tidak ada Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan. Yang ketiga, dia bangkit supaya kekristenan kita punya iman yang hidup. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 14. 14. 1 Korintus 14. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Tapi Yesus sudah bangkit. Amin. Makanya kita menjadi orang Kristen punya iman yang hidup. Yang keempat, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 4. Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 4 yang firman Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Luar biasa saudara dan saya. Tuhan sudah berikan tempat yang luar biasa. Kalau di Saksi Yehova yang berkata bahwa masuk surga itu cuma 144.000. Saya bilang, ngapain Tuhan bikin surga besar-besar? Bahkan dikatakan surga itu bertingkat-tingkat. Nah saudara,
Ini hal yang luar biasa. 5 hal yang Tuhan sudah lakukan melalui Yesus Kristus. Kasih karunia Allah cukup untuk saudara dan saya. Tetapi mari kita lihat, saudara, apakah dengan menyediakan semuanya, lahir, mati, bangkit, dan semuanya itu, maka kita tinggal diam-diam aja? Tadi di judulnya bagaimana tadi saya dalam temanya, oh ada sini, tapi saya ya, kasih karunia Allah telah nyata melalui Yesus Kristus. Oh, di awal sekali. Ya, kasih karunia Allah harus disertai tindakan iman. Jadi sekalipun kasih karunia Allah sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya, tetapi kalau tidak ada tindakan iman kita, Paulus bilang begini. Coba kita baca di dalam Roma 10 ayat 1, 2, 3. Satu saudara baca ayat 1. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Yang firman Tuhan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dengarkan saudara, kerinduan Paulus supaya mereka diselamatkan. Orang-orang Roma ini diselamatkan. Ini berarti belum selamat. Amin. Dari ayat 1 itu, betul? Sehingga Paulus berdoa supaya orang Roma ini diselamatkan. Padahal kasih karunia Allah sudah ada, sudah nyata, sudah terjadi. Kenapa mereka diselamatkan? Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ternyata orang Roma ini orang yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Tapi nggak ngerti. Amin. Dan inilah yang terjadi pada kekristenan kita. Giat. Banyak orang Kristen giat. Amin. Apalagi nggak giat. Paulus bilang, aku masih berdoa supaya mereka diselamatkan. Ini berarti belum selamat. Katakan kiri kanan. Tanpa pengertian belum diselamatkan, saudara. Yang setuju bilang amin. Puji Tuhan. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Amin. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, sudah terjadi. Saya katakan bukan endingnya, bukan selesai. Kita baca ayat 12 dari Titus 2 tadi. Titus 2 ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudara perhatikan, kasih karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah, ternyata kasih karunia Allah itu mendidik kita. Jadi Tuhan
Tuhan memberikan kasih karunia Allah itu untuk mendidik saudara dan saya. Mendidik apa? Yang pertama, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia. Sekalipun kita telah menerima kasih karunia Allah, tetapi tidak meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, percuma. Itu sebabnya kasih karunia Allah harus bekerja sama dengan, dari judul tadi, dari tema tadi, harus, amin, harus tindakan iman, harus ada tindakan iman. Jadi yang pertama, kasih karunia Allah mendidik kita meninggalkan, lepaskan, buang. Dan yang kedua, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Yang pertama meninggalkan, buang. Amin. Ya. Yang setuju itu bilang amin lebih keras. Setuju semua ya. Haleluya. Nah, saudara, meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu harus ditinggalkan. Coba kita baca di dalam Mazmur 9 ayat 17. Mazmur pasal yang ke-9 ayat 17. Demikian. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Amin. Segala bangsa yang melupakan Allah. Orang fasik itu suka melupakan Allah. Makanya kefasikan itu tidak boleh, harus ditinggalkan. Allah tidak berkenan kepada kefasikan. Coba kita baca di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-5 Ayat 7. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah gaibmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ayat 7. Tetapi Ya, engkau. Ayat 7 bagaimana? engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Mazmur 5 ayat 7 betul ya? Ya. Ya. Nah saudara, orang fasik seperti sekam. Sekam itu nggak artinya, itu nggak ada dipakai, nggak di. Coba kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 ayat pasal 1 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Amin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Amin. Karena itu Tuhan melalui Paulus ini, tinggalkanlah kefasikan.
Kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan duniawi ini harus ditinggalkan, saudara. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan ke-17. Iya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan Amin. mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara, tadi dikatakan bahwa orang fasik itu suka melupakan Allah, suka melupakan jam ibadah. Amin. Rupanya orang yang suka lupa itu adalah orang-orang fasik. Janganlah kita menjadi orang-orang fasik. Nah, saudara, kita harus meningkatkan kasih karunia, menyelamatkan. Yang pertama adalah meninggalkan, kemudian yang kedua supaya kita hidup. Jadi yang tadi dibuat, sekarang yang harus kita lakukan, kita terima. Supaya kita hidup, yang pertama adalah bijaksana. Saya pikir kalau bicara tentang kita bijaksana, Tuhan suka itu. Amin. Amin. Tuhan suka bijaksana. Coba kita baca dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Agarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ada lagu atau pujian di saya latar belakang juga dari Protestan, malah majelis lagi. Saya tahu lagu-lagu ada tuh, hitung berkatnya. Ada masih bisa nyanyi itu? Yang bisa nyanyi, coba tolong nyanyikan. Nggak usah takut-takut, kuat-kuat. Ya itu. Itu maksud saya. Nah, itu dia. Amin.
hitung-hitung, bahkan berkat perlu dihitung. Amin. Kalau orang yang suka hitung-hitung berkat, hitung-hitung duit, berkat itu, amin, pasti dia jujur dalam memberikan persepuluhan. Amin. Semua sini jujur memberikan persepuluhan. Haleluya. Baik. Jadi yang pertama adalah bijaksana. Itu menghitung hari-hari hidup. Orang yang bijaksana, dia selalu menyiapkan minyak. Coba kita baca di dalam Matius 25 ayat yang keempat. Itu orang bijaksana, gadis yang bijaksana. Matius pasal 25 ayat yang keempat. 4, ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Terus? Tetapi karena pengelai itu tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat yang 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, kosonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Amin. Terus baca terus. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Nah, itu yang nggak punya minyak itu. sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Amin. Kalau minyaknya tidak ada, matilah nyalanya. Amin. Makanya kalau nyala mati, coba kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. Jangan padamkan roh. Silakan. Roma pasal 12 Ayat 11. ayat yang 11 demikian. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jangan sampai roh padam. Semangat terus. Amin. Haleluya. Masalah di dalam gereja itu masalah banyak, tapi jangan padamkan roh. Semangat terus. Nah, saudara, bijaksana. Yang kedua, dia harus adil. Coba kita baca ayat 12 tadi dari Titus 2. Titus 2 ayat 12. 12. Dipadamkan dulu, tayangkan itu, silakan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, Adil. dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi yang pertama adalah supaya kita bijaksana, adil. Harus adil. Hidup harus adil. Amin. Dan yang ketiga adalah ibadah. Saya mau tanya dulu, saudara kita semua yang sudah beribadah, biasa beribadah, sudah benar nggak beribadah?
Nah, kita akan lihat saudara. Rupanya ibadah itu juga butuh kasih karunia. Tadi dari sana kita baca tadi. Kasih karunia Allah mendidik kita, salah satunya adalah beribadah. Kalau kita tidak memiliki kasih karunia, kalau Tuhan tidak memberikan kita kasih karunia Allah, kita tidak bahkan benar menjadi orang-orang yang beribadah. Nah, kita beribadah. Yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita ini beribadah. Di dalam perjanjian lama, kenapa orang Mesir, orang Israel ini harus keluar dari Mesir? Karena mereka melarang orang Israel itu beribadah. Saya percaya semua sudah tahu itu. Amin. Amin. Nah, karena orang Mesir melarang mereka beribadah, makanya Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Dan apa yang terjadi? Orang Israel keluar, mereka masih dihambat supaya mereka tetap jangan beribadah. Dan apa yang terjadi? Orang Mesir mati berapa ribu di Laut Kulsum. Karena betapa pentingnya bagi Tuhan itu kita beribadah. Makanya Daud ketika bicara ibadah, coba kita baca di dalam Mazmur 122 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Tayangkan lagi. Mazmur 122 ayat 1. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya. Lihat. Daud berkata apa? Aku bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Itu berarti ibadah. Amin. Amin. Ketika orang bicara Daud, Bapak Daud, Raja Daud, mari kita pergi beribadah. Dia berkata apa? Aku bersukacita. Makanya saudara, bicara tentang ibadah itu harus kesukaan kita. Harus menjadi kesukaan. Karena itu yang Tuhan mau. Coba kita baca Ibrani 12 ayat 28. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak berusaha, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang benar padanya dan menghormatkan. Haleluya. Marilah kita bersukacita, mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan cara Tuhan, menurut cara yang berkenan kepada Allah, bukan menurut cara organisasi. Saya percaya gereja Bethel Indonesia menurut cara yang
sama dengan cara Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Karena ada ibadah itu. Coba kita baca di dalam Yesaya Yesaya 29 ayat 13. Sama-sama 1, 2, 3. Dan Tuhan saya juga dulu masih di Protestan pernah bilang haleluya ada, puji Tuhan ada, tapi kapan? Karena sudah ditulis dalam liturgi. Jadi kalau nggak ada di liturgi nggak dibilang. Yang Tuhan mau adalah kita bicara haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Bukan karena liturgi, tapi benar-benar itu dari hati kita. Yang setuju bilang amin. Makanya jangan malas bilang haleluya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, coba kita bandingkan dengan Matius pasal 15 ayat 8-9, sama itu dengan Yesaya. Matius 15 ayat 8-9. 1, 2, 3. Bangsa ini percuma sebab kalau ibadah yang model begitu, Tuhan bilang percuma. Amin. Kata percuma dari Tuhan, bukan saya. Makanya jadilah orang-orang yang beribadah yang diberkati Tuhan. Bukan Tuhan bilang percuma. Haleluya. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-26. Ini yang percuma ya. Kita bukan orang-orang yang beribadah dan percuma. Yakobus 1 ayat 26. Sama-sama. Sia-sia percuma. Makanya orang yang beribadah jaga mulut. Amin. Haleluya. Mulut bukan cuma bohong, tetapi nipu. Karena dengan mulut juga orang menipu. Haleluya. Yang banyak ini di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Sama-sama 1, 2, 3. Saya dengan istri juga melatih lama itu. Kadang-kadang kita, ya namanya suami istri,
bicara satu dengan lain, belum selesai bicara, udah kan banyak begitu kan? Suami istri paling banyak begitu. Nah, makanya saya bilang, begitu juga istri bilang, makanya jangan cepat-cepat bicara. Kadang-kadang kita belum bicara, sudah dihantam. Makanya Yakobus bilang apa tadi? Jangan cepat-cepat bicara. Haleluya. Ini banyak terjadi rumah tangga Kristus, rumah tangga Kristen. Jadi kita harus melatih lidah kita. Jangan cepat-cepat bicara. Apalagi cepat marah. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau akhiri dengan satu pujian ya, boleh? Amin. Ini saya suara lagi fal. Ku tidak takut. Bisa ya lagunya? Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Mari nyanyi semua. Sebab Engkau Allahku, Engkau menentukanku, bahkan menolongku. Kau lakukan aku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, dengan tangan kananmu, Yesus memberiku damai.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba Tuhan telah menyampaikan firman Allah. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang Tuhan mendengar. Tuhan, biarlah setiap firman yang telah mereka dengar tertanam di dalam hati mereka. Ada bagian-bagian yang tersimpan di dalam hati mereka, sehingga banyak hal Tuhan bisa mampukan mereka untuk meninggalkan kefasikan keinginan dunia, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan. Kami semua terima kasih, berkati setiap rumah tangga. Jadikan rumah tangga yang hidup rukun, saling mengasihi. Anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Demikian juga buat orang tua mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu. Aku berdoa memberkati gereja ini, memberkati gembala, memberkati pelayan-pelayan, memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya semakin banyak orang datang kepada Tuhan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini doa, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin. Sebenarnya banyak hal yang kita dapat dari firman ini. Kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Allah kita diselamatkan. Amen. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Tuhan. Ya, saya atas nama jemaat Gereja Bethel Indonesia Aletheia Tirta Kencana mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Natali yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Om Natali di Pulau Dalmahir. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada pengumuman, yaitu yang pertama adalah Persetia hari Rabu. Persetia sesuai dengan pengumuman yang ada di grup Philadelphia Family, itu adalah ibadah gabungan di tempat Ibu Inten ya, di Sumber, dimulai jam 18 atau jam 6 sore. Nanti dimohon Bapak Ibu ya, bukan tidak ada waktu, kita meluangkan waktu untuk ibadah bersama-sama berbakti di Sumber Bapak Ibu ya. Yang kedua untuk latihan ya, latihan musik itu tetap kita adakan hari Jumat sore, itu ibadah minggunya. Kemudian ibadah yud minggu ketiga, sekolah minggu thanks ya. Sekolah minggu di minggu yang ketiga jam 8 pagi. Mohon Bapak Ibu ikan kagungan putra alit balita monggo nggih, namung boten namung obon kemawon ingkang kathah, tetapi yuk kita sama-sama datang beribadah ya. Masuk yang didampingi sedikit, yang mendampingi lebih banyak. Nah, syukur-syukur kalau ibadah hari Minggu, sekolah Minggu di sini yang mendampingi lebih banyak, itu lebih mager ya, puji Tuhan. Kemudian hari Minggu Pak, Minggu kita ada ibadah lagi di Parangtritis jam 7:30 pagi, dan di tempat ini kembali jam 16 sore. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin ada tambahan Pak Disoto?
Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersyukur biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, Om Naftali akan memberkati kita dengan doa berkat. Haleluya. Kembalikan segala pujian dan syukur kami, Tuhan baik. Kami percaya saat ini kami beribadah, kami adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah. Berikan kekuatan bagi semua kami. Dan kami berdoa sekali lagi untuk jemaat ini, mulai dari gembala sampai seluruhnya, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk daerah ini, lingkungan ini, Tuhan memberkati. Biar ada kedamaian, ada kerukunan, bahkan melalui ibadah ini, lingkungan ini diberkati oleh Tuhan. Kami tak berdoa untuk Jogja ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah, bangsa dan negara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja dalam berbagai denominasi di daerah ini. Tuhan juga memberkati, sehingga sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih semua yang sudah melayani, mulai dari pemain musik WL, Sinen, bahkan semua Tuhan. Engkau kembalikan urapan yang baru. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, yang kembali Tuhan sertai di bumi, sehingga kami semua akan tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bersaat berdoa. Tuhan Yesus memberkati.